Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua. Ini adalah praktikum gambar teknik untuk sesi yang ketiga. Jadi selama 3 minggu ke depan, selama 3 pertemuan ke depan, kita akan membahas kurang lebih gambar teknik mengenai bagaimana cara membuat dan membaca diagram perpipaan dan instrumentasi atau sering dikenal dengan PNID. Oke, sebelum kita masuk ke dalam materi, nanti untuk modul yang pertama ini, tujuan dari pembelajaran hari ini adalah agar teman-teman semua bisa menjelaskan pengertian dari PNID itu sendiri, bisa tahu manfaat dan kegunaannya untuk apa, terus nanti kita bakal sedikit membedakan antara PFD atau sering dikenal dengan proses flow diagram, bedanya dengan PNID itu apa, nanti kita bakal sedikit bahas di sini. Kemudian teman-teman juga bisa sedikit tahu mengenai software-software yang biasanya digunakan untuk membuat PNID. Kemudian yang terakhir adalah tujuannya agar teman-teman semua bisa mengenal simbol dan line simbol yang digunakan dalam sebuah PNID. Oke, kita mulai ya untuk pendahuluan. Seorang insinyur atau engineer proses biasanya mendesain sistem dengan menggunakan sebuah diagram. Adapun diagram yang biasa digunakan bisa dalam bentuk VFD atau PNID. Nah, kira-kira dari screen yang ada di layar teman-teman itu masuk dalam kategori mana nih kira-kira? Masuk dalam flow process diagram atau masuk dalam kategori piping and instrument diagram? Ya, kalau teman-teman lihat di sini, ini masuk dalam kategori PFD atau Flow Process Diagram karena bentukannya masih dalam sederhana. Di sana Anda menyajikan diagram alir dari suatu proses dan hanya menyajikan diagram alir dari suatu alat-alatnya, belum sampai instrumen-instrumennya. Instrumen yang dimaksud apa? Misal, instrumen untuk mengukur panas, instrumen untuk mengukur tekanan, dan semacamnya. Oke. Di awal saya sudah menyinggung ada PFD, ada PNID. Kita bahas yang pertama. Apa sih yang dimaksud dengan PFD? PFD atau yang sering dikenal dengan istilah diagram alir proses atau proses flow diagram merupakan suatu diagram alir yang menunjukkan aliran penggunaan bahan kimia, atau chemicals dan alat atau equipment yang terlibat dalam suatu proses. Keywordnya cuma ada 3. Aliran bahan kimia dan penggunaan alat atau equipment dalam suatu proses. Umumnya, PFD hanya menunjukkan alat dan bahan kimia secara garis besar yang digunakan dalam suatu proses tanpa menunjukkan detailnya. Nah, saya yakin teman-teman semua sudah belajar bagaimana cara bikin PFD pada praktikum gambar teknik seksi yang kedua sama Bu Harum sama Bu Giatmi. Oke, selanjutnya kita akan sedikit mengenal mengenai apa itu PNID. PNID atau yang sering dikenal dengan diagram perpipaan dan instrumentasi atau dalam bahasa Inggrisnya Piping and Instrumentation Diagram merupakan diagram alir yang jauh lebih detail dibandingkan dengan PFD. Mencangkup aliran mayor dan minor, control loops, dan instrumentasi di dalamnya. PNID ini, teman-teman, biasanya digunakan untuk teknisi proses dan instrumentasi, teknisi listrik, teknisi mekanik, bisa juga mereka yang bekerja dalam bidang safety, ataupun insinyur-insinyur lainnya yang berkaitan dengan dalam proses. Di pabrik, biasanya minimal pekerja harus bisa membaca. Biasanya nanti di setiap lorong-lorong atau setiap bangunan-bangunan yang ada kontrol-kontrolnya itu akan tertera gambar PNID-nya. Kemudian, diagram alir ini atau PNID ini juga menunjukkan skema kontrol untuk investasi keamanan dan operasional atau yang sering disebut dengan HAZOP, Hazard and Operability Study. Biasanya kalau PNID untuk orang-orang yang bagian safety atau HSE gitu, mereka menggunakan PNID ini untuk mengidentifikasi,
menginvestigasi keamanan dan operasional dari suatu proses. Nah, di sini teman-teman bisa lihat hal yang terpenting bagi para pembaca PNID itu adalah untuk mengerti unit operasi yang menjadi subjek dalam PNID. Jadi unit-unitnya itu penting buat teman-teman pahami. Nah, di sini disajikan gambar sederhana dari suatu PNID. Kalau misalnya teman-teman lihat sebelumnya, di sini cuma ada aliran bahan kimia, misal solvent masuk ke dalam sebuah reaktor, terus ada alirannya, berarti cuma ada alat, cuma ada aliran. Nah, kalau di sini, kalau di PNID, teman-teman nanti tidak cuma melihat suatu alat, tidak cuma melihat suatu aliran proses, misal dari storage tank ini nanti dialirin ke suatu pompa. Nah, di sini teman-teman juga bisa lihat instrumennya. Instrumennya apa di sini? Nanti ada LT. LT itu apa? Nanti kita belajar cara bacanya. LT itu apa? LY itu apa? LV itu apa? Terus FO itu apa? Misal. Nah, dan nilai-nilai 152 itu apa? M itu apa maknanya? Bentuk-bentuk ini itu apa? Kira-kira teman-teman dari praktikum gambar teknik sesi 1 ada yang tahu ini bentuk apa? Ya, ini adalah bentuk dari suatu keran. Nah, keran itu ada berapa jenis? Ada keran yang bentuknya kayak gini, ada bentuk kerannya kayak gini, ada bentukannya kayak gini. Nanti kita bahas di sini. Yang jelas, bedanya VFD dan PNID teman-teman harus sudah jeli. Bedanya kalau VFD cuma ada proses, bahan kimia, ada instrumen. Nah, kalau PNID lebih detail lagi. Di sana ada control loop-nya, ada aliran mayor dan minor. Aliran mayor dan minor itu seperti apa? Ada aliran utama di sini, terus ada juga aliran atau instrumen alir yang minor. Minornya di sini nih, garis-garis putus ini tuh maknanya apa? Sinyal pneumatika, sinyal listrika atau apa? Bisa juga dalam bentuk instrumentasi. Instrumentasinya apa? LTK, LVK, level valve atau apa dan segala macam. Nah, ini kira-kira tebak. Teman-teman dari gambar ini, kira-kira ini gambar apa? Gambar PNID atau PFD kan? Kalau dilihat dari bentukannya, di sini cuma ada alat, cuma ada aliran. Nah, berarti ini adalah suatu gambar PFD. Oke, berikutnya. Nah, bandingkan antara gambar yang pertama, yang ini, dengan yang ini. Sebenarnya, dua gambar ini adalah satu proses yang sama. Cuman bedanya kalau ini, dia cuman ada aliran bahan kimia sama peralatannya saja. Nah, di sini, di gambar yang kedua ini, di sini lebih detail lagi. Berarti ini adalah gambar dari PNID. Mencirikan dia PNID apa? Di sini nih, satu, ada aliran yang minor di sini. Ada aliran mayor, ada aliran minor. Terus yang kedua, dia punya instrumentasi di sini. Ada FC, ada TT, ada TC, IP, dan segala macam. Ya, jadi kira-kira teman-teman sudah sedikit lebih familiar membedakan antara PFD dan PNID. Selanjutnya kita bahas lebih detail mengenai PNID. Hal-hal umum yang biasanya tercantum dalam PNID digolongkan ke dalam 4 hal. Jadi isi dari sebuah PNID atau enggak teman-teman dalam mengidentifikasi suatu gambar PNID seperti ini ada 4 biasanya dibagi dalam 4 golongan sub penjabaran. Yang pertama ada tipe instrumentasinya, ada tipe sinyalnya, ada tipe proses yang digunakan atau yang diukur. Kemudian yang terakhir adalah letak elemen instrumentasi tersebut. Nah, empat isi dari PNID ini nanti kita bahas detail ke slide berikutnya. Semua peralatan proses dan sistem instrumentasi dalam PNID digambarkan dalam bentuk simbol-simbol standar atau yang dikenal dalam istilah Instrument Society of America. Jadi teman-teman kalau ingin mengacu simbol-simbol yang standar yang biasanya digunakan dalam PNID atau membuat PNID, itu bisa mendownload dokumen ISA standar. Ya. Kemarin saya sudah mengunggah dokumen ini, silakan teman-teman baca detailnya, ada banyak sekali jenis pulp, ada banyak sekali jenis instrumen di situ. Oke, berikutnya. Nah, ini yang saya bilang tadi, isi dari 4 pokok isi dari PNID. Tadi ada tipe instrumentasi, tipe sinyal, dan 2 macam lainnya. Nah, untuk yang pertama kita bahas. Misal, contoh, tipe instrumentasi. Instrumen apa saja yang digunakan dalam suatu PNID? Contohnya, misal, contoh sekilas ya. Untuk lebih detailnya ada di dokumen ISA standar. Contoh, misal, untuk simbol yang seperti ini. Oh, berarti instrumennya itu maksudnya adalah dia menggunakan
orifice plate atau flow sensor di sini. Oh, berarti ini adalah flow sensor. Nah, kalau bentukan simbolnya kayak gini, itu apa? Nah, berarti tipe instrumentasi yang dia gunakan atau nama instrumennya itu adalah pneumatic actuator valve. Kemudian kalau simbolnya M nih kayak gini nih, bentukannya bulat terus dalamnya ada M. Oh, berarti dia menggunakan motor di situ. Bisa untuk sebagai pengaduk dan semacamnya. Kemudian kalau bentukannya seperti ini, nah, bentukan seperti ini berarti tipe instrumen yang digunakan adalah mixer. Nah, nanti teman-teman timbul pertanyaan, apakah perlu kita menghafal semuanya? Saya rasa memang perlu, tapi tidak semua simbol yang ada di ISA standar teman-teman hafalin. At least instrumen-instrumen umum yang biasanya digunakan, misal seperti mixer, motor, dan segala macam. Kalau teman-teman kepoin ISA standar yang saya kirim, itu nanti ada banyak sekali jenis instrumennya di situ. Jadi teman-teman hanya untuk praktikum ini nanti kita yang biasanya yang kita gunakan itu adalah tipe-tipe instrumen yang familiar yang biasanya digunakan dan sederhana yang ada di dalam suatu pabrik. Oke, kita sudah membahas isi yang pertama, tipe instrumennya. Nah, berikutnya kita akan membahas tipe sinyalnya. Tipe sinyalnya, nah ini yang saya maksud tadi. Ini sekilas dari beberapa tipe instrumen sinyal. Kalau misalnya bentuknya garis tebal kayak gini, oh berarti itu merupakan garis dari suatu proses. Kalau dia tipis, oh berarti cuman supply doang, bukan proses utama. Kalau bentukannya putus-putus, oh berarti itu sinyal dari suatu arus listrik. Kalau misalnya dia garis, terus ada garis panjang, terus ada garis yang cross the line itu, berarti itu bentukannya adalah pneumatic signal. Nah, ada berapa sinyal? Ada banyak sinyal-sinyal. Nah, sinyalnya apa aja? Nanti teman-teman silakan buka dokumen ISA standar. Terus yang mana kira-kira yang biasanya perlu teman-teman hafalkan? Sejauh ini, biasanya yang biasanya digunakan dalam suatu PNID standar atau PNID sederhana dalam suatu pabrik, biasanya 4 simbol ini. Proses utama, proses instrumen supply, electric signal, dan pneumatic signal. Coba kita lihat gambar contoh dari PNID yang saya sajikan tadi. Kira-kira dari PNID ini tipe sinyalnya apa aja yang bisa teman-teman lihat? Silakan dianalisis. Nah, di sini cuman ada 2 tipe kalau kita lihat. Yang pertama ada sinyal utama atau sinyal proses. Nah, terus ada sinyal apa lagi? Lihat nih, ada garis yang dibikin cross. 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 Oh, berarti kalau tipenya seperti itu, sinyalnya apa di sini? Sinyalnya dalam bentuk pneumatik. Sinyal pneumatik di situ maksudnya apa, Kak? Sinyal pneumatik di sini, jadi misal nih, untuk proses yang di sini nih. Nah, nanti keluaran dari tangki ini, keluarannya dalam bentuk gas gitu, gasnya itu akan diatur oleh sebuah katup atau keran lah. Nah, nanti pergerakan kerannya itu seberapa cepat putarannya, seberapa cepat aliran yang melewati dari keran itu nanti akan ditangkap oleh yang namanya instrumen PC. Lewat garis pneumatik signal ini. Jadi pergerakan seberapa cepat suatu aliran fluida, misalnya fluida gas yang lewat di keran ini, nanti sinyalnya akan dibawa dalam bentuk sinyal. Jadi gerak diubah dalam bentuk sinyal yang lain. Gerak yang diubah dalam bentuk sinyal yang lain dan ditangkap oleh instrumen PC ini. Nanti kalau misalnya, ternyata di sini di instrumen ini udah disetting nih. Kalau kecepatan fluidanya misal maksimum 10, ternyata kecepatan di sini udah 11. Nah, otomatis nanti keran ini bakal nutup kah atau gimana lewat dari sinyal yang pneumatik ini. Oke, berikutnya isi yang ketiga, tipe proses yang digunakan. Nah, di sini jadi arti dari simbol-simbol yang ada dalam suatu instrumen, misal PV. Maksudnya apa tuh tipe sinyalnya? Berarti ini adalah instrumen yang isinya itu berupa flow control valve. Berarti instrumen yang digunakan di sini adalah valve yang mengontrol aliran, VV.
flow control valve. Kalau misalnya simbol prosesnya itu PIC, oh berarti flow indicator controller. Kalau bentukannya FE berarti flow elementer. Kalau misalnya FT, oh berarti flow transmitter. Nah, nanti kita ada aturannya untuk membaca ini. Yang terakhir, letak dari instrumennya. Biasanya secara sederhana ada dua ini. Letak instrumen itu biasanya ada banyak, saya lupa ada 12, ada 16 atau 12. Nah, biasanya cuma ada dua ini, biasanya yang paling sederhana digunakan. Bentukan seperti ini atau bentukan seperti ini. Kalau dia lingkaran, terus di tengahnya dikasih garis, oh berarti instrumen itu ditempatkan pada kontrol panel utama dan terpasang di bagian depan atau front mount. Biasanya di bagian depan dari suatu proses. Bisa juga diletakin di awal-awal biasanya. Di muka desain. Kemudian kalau bentukannya lingkaran, oh berarti dia terpasang di lapangan. Kurang lebih seperti itu. Maksud bagian depan ini di layar monitor biasanya. Nih, kalau kita balik ke contoh PNID yang saya sajikan di awal, kira-kira ada bentukan yang terletak di lapangan menurut teman-teman? Ya, bisa dianalisis sendiri ya. Oke, selanjutnya. Dalam membuat PNID, banyak perusahaan menggunakan software AutoCAD, baik dalam bentuk 2D ataupun 3D. Nah, biasanya kalau AutoCAD ini butuh komputer yang super power lah. Dan hasilnya juga lebih bagus. Selain itu, ada beberapa daftar software yang biasanya digunakan untuk membuat PNID. Bisa SmartDraw, bisa EDRAW, nanti yang kita gunakan yang jauh lebih ringan. Ada SolidWorks, ada LucidCAD, ada RFlow, ada Microsoft Visio. Nah, Microsoft Visio di sini biasanya Microsoft Visio yang advance, bukan tipikal Microsoft Visio yang biasa. Yang emang khusus desain untuk sebuah pabrik. Oke, kita masuk ke yang tadi, tipe-tipe dari sinyal. Nah, yang bagian ini nih. Nih, yang saya jelasin di bagian kedua ini. Ini kan ada tipe sinyal atau simbol garis instrumen. Nah, sebenarnya selain 4 yang tadi, ini ada beberapa lengkap instrumen garis instrumen. Ada garis lurus yang dikasih cross, ada garis lurus yang dikasih cross 2, ada garis putus-putus, ada garis yang lurus terus dikasih simbol L, ada garis terus dikasih gelombang, kemudian ada garis yang dikasih sinyal XX. Nah, ini punya keterangannya masing-masing. Kalau putus-putus, oh berarti nanti dari suatu sinyal listrik, dari suatu pergerakan apa gitu, diubah dalam bentuk sinyal listrik atau semacamnya. Selanjutnya, ini yang tadi yang saya bilang beberapa tipe instrumen letak. Kalau tadi kita cuma bahas 2 ini, selebihnya ada banyak nih di sini nih. Ada yang tipekannya bentuk lingkaran terus dikasih garis 2, oh berarti instrumen itu lokasinya lokasi tambahan yang hanya bisa diakses oleh operator. Kalau yang ini tadi di lokasi utama yang hanya bisa diakses di monitor operator, kalau yang ini terpasang di lapangan. Jadi pembacaan instrumennya kalau ini di lokasi utama atau di monitor yang hanya bisa diakses oleh operator, kalau ini di lokasi tambahan yang hanya bisa diakses oleh operator, kalau ini bisa dilihat langsung di lapangan dan semacamnya. Saya juga jarang menemukan beberapa yang ini. Biasanya cuma 2 ini. Oke, nah terkait cara mengidentifikasi suatu PNID khususnya yang simbol-simbol ini. Kalau kita lihat nih di sini kan ada LSAH, ada LT, ada LT, ada LJ dan segala macam. Nah, gimana cara mengidentifikasinya? Nah, cara untuk mengidentifikasinya tuh lewat huruf pertama dan huruf selanjutnya. Jadi, ini adalah huruf pertama, ini adalah huruf selanjutnya. F ini adalah identifikasi huruf pertama, terus yang kedua dan ketiga itu adalah istilahnya adalah huruf selanjutnya. Huruf pertama punya arti sendiri dan huruf selanjutnya punya arti sendiri. Umumnya
suatu kawasan industri atau proses produksi mempunyai unit-unit proses kecil yang satu dengan yang lain yang saling berkaitan. Fungsi instrumen adalah untuk memonitor, mengatur, menjaga agar proses berjalan normal. Untuk memudahkan mengenal instrumen yang dipasang pada suatu plant, maka setiap instrumen perlu diberi tanda pengenal atau instrument identification. Dari tanda pengenal berupa tag number ini dapat diketahui parameter yang diukur, fungsi instrumen, lokasi instrumen. Nah, misal kalau ada garis, berarti apa tadi kalau dia ada garis? Berarti di lokasi utama yang hanya bisa diakses oleh operator. Saya ulangi, fungsi dari tanda pengenal ini atau tag number adalah sebagai parameter yang diukur, fungsi instrumen, lokasi dipasang, dan nomor urut dari instrumen tersebut. Cara identifikasi instrumen adalah dengan huruf dan angka. Dengan adanya tag number dari masing-masing instrumen yang terpasang dan dibantu dengan gambar-gambar instrumen, seorang ahli instrumen dapat dengan mudah mencari instrumen yang perlu mendapat perawatan dan semacamnya. At least teman-teman tahu membaca, ini instrumen apa, tahu kalau F di sini. F berarti huruf pertamanya F. Berarti parameter yang dikontrolnya apa? Flow rate. Berarti instrumen di sini adalah tipenya adalah flow. Nah, kemudian IC. IC itu apa? IC. Nah, berarti di sini adalah indikator dan controller. Berarti dia tidak hanya sebagai flow indikator, dia juga sebagai flow controller. Berarti di sini flow indikator dan flow controller. Dan 55 ini biasanya adalah identifikasi dari instrumennya, urutan angka dari instrumen yang terpasang di situ. Atau control loop-nya. Nah, teman-teman, terkait dengan angka, terkait dengan huruf-huruf ini, apakah perlu dihafal? Sepertinya perlu. A itu apa, C itu apa, D itu apa. Nanti dengan sendirinya teman-teman hafal. A itu untuk analisis. Berarti kalau misalnya di sini tulisannya AIC, berarti instrumen analisis yang bisa berfungsi sebagai indikator dan controller. Kalau misalnya di depannya adalah C, berarti dia conductivity indicator and controller. Kalau depannya D, berarti di sini adalah density indicator and controller. Oke, sekarang kita coba lihat gambar yang ini nih. Di sini ada LT 101. 101 itu adalah mengidentifikasi dari control loop-nya atau nomor dari instrumennya. Kalau LT itu apa? Coba kita lihat. L. Huruf pertama L itu apa? Level. Berarti dia cuma untuk mengetahui ketinggian atau level dari suatu aliran. Terus selanjutnya L itu apa? L itu level. Terus yang kedua, huruf yang berikutnya, di situ ada T. Transmitter. Berarti di sini fungsinya di sini adalah level transmitter. Kemudian di sini ada LV. Berarti di situ ada level, terus V di sini apa? V di sini maksudnya adalah fault controller. Berarti katup yang mengatur level dari suatu aliran fluida. Terus apalagi kira-kira? Di sini ada LT. Coba kita lihat lagi di sini LY. Lagi-lagi LY. Berarti di situ ada level, huruf pertama level, terus yang kedua adalah Y di situ adalah calculation. Berarti di sana untuk mengkalkulasi dari level fluida yang mengalir di situ dan semacamnya. Nah, ini adalah materi pertama untuk pertemuan kita. Nanti pertemuan kedua, saya akan sajikan suatu contoh kasus. Nanti kita belajar bareng-bareng mengidentifikasi dan membaca prosesnya mulai dari awal hingga akhir. Sebelum saya tutup, coba saya perlihatkan untuk pertemuan kedua, nanti kurang lebih seperti ini.
Untuk pertemuan kedua nanti akan saya sajikan sebuah PNID paling sederhana. Nanti kita belajar membacanya, menguraikan prosesnya, menguraikan instrumen-instrumen apa aja yang ada di sini. Nanti kita pelajari untuk minggu depan. Oke, sebelum saya tutup, saya ada mengirimkan modul 1 dalam bentuk video dan dalam bentuk dokumen Word. Nah, nanti teman-teman silakan buka dokumen Word-nya. Di sana sudah saya sajikan materi yang sama dengan video ini, dan di sana juga sudah tersedia tugas kelompok. Jadi nanti teman-teman silakan cari referensi atau cari gambar sederhana, sesederhana mungkin, yang di sana membedakan antara desain PFD dan VNID. Nah, untuk kelompoknya sudah saya bagikan, kelompoknya silakan dikerjakan. Nanti dikirim ke portal Google Classroom. Bisa dalam bentuk format JPG, Word, atau PDF, silakan pilih salah satu. Terus kalian kasih nama format, tugas 1, dan nama kalian. Sebagai catatan, teman-teman bisa mengumpulkan tugas, meskipun ini tugas kelompok, teman-teman wajib mengumpulkan, tiap mahasiswa wajib mengumpulkan sendiri-sendiri. Boleh sama antara satu dengan yang lainnya. Contoh gambarnya seperti apa? Contoh gambarnya kurang lebih seperti ini. Ini yang agak sedikit ribet. Ini yang udah kompleks. Nah, nanti teman-teman silakan cari gambar PFD dan PNID. Ini kan sama nih. Ini PFD-nya, ini VNID-nya. Gak usah kalian jelasin. Tok benar-benar cari gambar PFD dan gambar VNID-nya seperti apa. Sekian, nanti kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, silakan masukkan komentar di bagian section yang ada di Google Classroom. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.